Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama dengan saya, Nila Irda. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini melakukan ziarah ke makam ayah dan ibunya sehari setelah pemungutan suara Pilpres pada Kamis 15 Februari 2024. Saudara, Prabowo Subianto mengenakan baju safari coklat kala berziarah ke makam ibundanya Dora Sigar di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Gerindra ini tiba sekira pukul 12:18 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh sang putra Didit Prabowo. Terlihat bagaimana Prabowo Subianto datang bersama dengan sejumlah rombongannya untuk berziarah ke makam orang tuanya. Prabowo Subianto diketahui datang bersama dengan sejumlah ajudan, termasuk ia juga hadir bersama dengan sang putra. Prabowo Subianto terlihat memakai pakaian safari berwarna krem, bercelana hitam, dan juga topi berwarna biru dongker. Sementara anaknya, Didit Prabowo, memakai baju dan celana hitam lengkap dengan topi abu-abu. Sesampainya di TPU Tanah Kusir, Prabowo dan Didit sempat terlihat berdoa di makam ibunya. Keduanya pun terlihat menabur bunga di atas makam tersebut. Seusai nyekar, warga langsung berkerumun mendatangi Prabowo Subianto untuk sekedar bersalaman dan mengucapkan selamat atas menangnya Prabowo Gibran dari hasil quick count sembari bersuah foto. Prabowo Subianto kemudian berlanjut untuk berziarah ke makam sang ayah Sumitro Joyohadikusumo di TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Prabowo tiba sekitar pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Ia pun turun dari mobil lalu menuju makam dengan dibonceng motor berwarna merah. Calon presiden ini tampak khusyuk juga berdoa di makam ayah dan ibunya. Bang, sama yang orang-orang itu aja bang, yang orang di sana dulu. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diketahui unggul dari hasil real count sementara KPU RI. Dari data resmi yang terupdate pukul 12 waktu Indonesia Barat, Prabowo Gibran memperoleh suara 56,39%. Kemudian disusul oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,59%, dan posisi paling buncit adalah Ganjar Mahfud sebesar 19,03%. Persentase tersebut berdasarkan data masuk sebanyak 42,53%, yakni sebanyak 350.151 TPS dari total 823.236 TPS yang tersebar di seluruh negeri. Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 14.809.016 suara, disusul Anies Caimin 456.923 suara, dan Ganjar Mahfud 4.997.331 suara. Dari hasil quick count, pasangan Prabowo Gibran juga masih unggul. Saudara, bisa saya sampaikan dari hasil Litbang Kompas, paslon Prabowo Gibran memperoleh 58,60 suara, disusul Anies Muhaimin 25,26% dan Ganjar Mahfud
16,14%. Data Litbang Kompas menyatakan data yang masuk sebanyak 93,95% berdasarkan data terupdate pukul 13:57 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo juga mengaku telah bertemu langsung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seusai capres-capres tersebut unggul dari hasil quick count atau hitung cepat. Hal ini diakui Presiden Jokowi dalam keterangan terbarunya saat mengunjungi IMS 2024 pada Kamis 15 Februari 2024, Jokowi menjelaskan dirinya bertemu langsung Prabowo Gibran, orang nomor 1 di Republik ini. Itu juga mengaku mengucapkan selamat pada Prabowo Gibran secara langsung. Jokowi mengatakan ia bertemu Prabowo Gibran pada Rabu 14 Februari malam. Jokowi didampingi seseorang saat bertemu Prabowo Gibran, hanya saja siapa sosok yang mendampinginya, Presiden Jokowi enggan memberikan jawaban ke awak media. Ia hanya mengingatkan bahwa hasil Pilpres akan diumumkan oleh KPU RI, sehingga hasil quick count harusnya hanya menjadi pedoman sementara, dan Presiden berpesan agar tidak terburu-buru menyimpulkan hasil quick count dari pemilu. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyinggung bagaimana tuduhan adanya kecurangan dalam Pilpres ini. Ia lantas meminta pihak yang menduga ada kecurangan Pilpres melapor secara langsung ke Bawaslu atau MK dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Sementara kan Pak Prabowo sama Mas Gibran unggul telak nih Pak, 50% tadi 60% atau 50%. Gimana perasaan satu putaran? Gimana Pak? Kayaknya Pak. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di satu saat sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Sabar. Pak sama Mas Gibran? Sudah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Lewat telepon ya Pak? Via telepon sudah ketemu belum Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Udah. Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan tersebut kapan Pak? Berdua atau dua-duanya atau Pak Prabowo aja? Berempat. Siapa aja Pak? Siapa? Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak perlu saya sebut. Tapi Pak di satu sisi Pak banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Sementara kan Pak Prabowo sama Mas Gibran unggul telak nih Pak, 50% tadi 60%. Demikian breaking news kali ini. Saudara, nantikan informasi terbaru lainnya dalam breaking news selanjutnya. Setelah ini Anda akan menyaksikan program Live Update. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.